Selamat sore, Pak Eros. Selamat sore, bagaimana suaranya jelas? Baik, sudah jelas Pak Eros. Pak Eros, masih ada 11 penumpang kapal KMP Yunis yang dilaporkan hilang. Bagaimana proses pencariannya sampai sore ini? Sampai sore ini masih berlangsung pencarian. Kita tidak berhenti. Mhm. Artinya dari KRI itu tambah satu lagi, jadi Oke. jumlahnya 3, 3. yaitu KRI Singa Mhm. sudah datang bergabung. Satu lagi, 3 KRI tambah satu KAL, namanya Mhm. KAL Rajet Usi. Nah, jadi Mhm. ada KRI Sekutan, KRI Rigel, KRI Singa, dan KAL Rajet Usi. Oke. KRI Singa diperbantukan tujuannya untuk apa, Pak Eros? Untuk memberikan backup coverage area Mhm. dan juga non-stop pemeriksaan. Artinya sama dengan Rigel, ketika Rigel butuh, karena dia habis melakukan operasi survei Ya. untuk Oke. Pusidrosa, dia butuh bekal ulang untuk Hmm. mengisi baik air tawar maupun bahan basah, Mhm. sehingga tidak terjadi kekosongan, akan diisi Mhm. oleh KRI Singa. Demikian. Oke. Begitu juga Soputan yang ada di utara Ya. juga baik. Mhm. Kondisinya seperti apa sebenarnya Pak Eros sampai harus perlu ada 3 KRI yang dikerahkan untuk mencari korban dan juga mencari eh, badan KMP Yunis ini? Kalau waktu kejadian itu memang kami informasi waktu kejadian pada kemarin itu malam dari kasus itu memang cuacanya berdasarkan data dari BMKG juga memang state-nya tinggi 3 sampai 4 meter. Dan saya juga mengalami waktu berangkat itu malam itu perjalanan yang dari utara menuju ke selatan. Tapi setelah di dekat-dekat jarak 400 meter itu sudah tidak tenang di dekat Gilimanuk. Nah, Mhm. pada saat itu memang diperlukan KRI yang badannya cukup capable, tahan dengan cuaca, dan juga memiliki skoci dan perahu karet. Sehingga untuk mengevakuasi lebih efektif dan efisien. Begitu juga tim darat kita sudah siapkan dari TNI Angkatan Laut, ambulans dari Lanal Banyuwangi, yang kemarin juga 7 orang sudah di RSUD Belambangan, sudah pulang waktu jam 21, jam 20 sampai 24.00 sudah kembali. Mhm. Apa saja spesifikasi dan keunggulan dari masing-masing KRI yang diterjunkan dan juga kapal yang membantu untuk proses pencarian ini, Pak Eros sebenarnya? Sebenarnya yang kami harapkan itu adalah untuk KRI Rigel. KRI Mhm. Rigel ini memiliki untuk deep sonar, mendeteksi sampai kedalaman, langsung memberikan data-data yang akurat, Mhm. karena memang canggih untuk kapalnya, mendeteksi bangkai kapalnya di kedalaman 78 meter. Mmm. Ada spot hitam yang kita gambarkan. Eh, ada juga berapa jaraknya, koordinat yang terakhir di situ ditandai. Oke. Ya, menurut Undang-Undang 17 tentang pelayaran, barangkali mengganggu pelayaran, barangkali harus diangkat, tapi di kedalaman 70 meter. Memang Mmm. ada beberapa yang tidak terlalu dalam, Mhm. mengakibatkan dangkalan itu berbahaya. Namun kalau dalam, kiranya memang cukup dalam, ya Mhm. nggak perlu diangkat. Cuma Mmm. ini kan sifat kemanusiaan itu, kebetulan kita di sini sedang melaksanakan tugas operasi yang survei, Mhm. yang juga sedang melaksanakan kemarin masih patroli Nanggala itu. Nah, itu sekaligus memperkuat reaksi cepat dan Baik. punya quick respon dari Angkatan Laut. Mhm. Pak Eros, jadi ke wilayah mana saja untuk proses pencarian ini, radiusnya seberapa luas? Jadi mulai titik datum yang ditentukan itu dan sudah dipastikan itu dari spotnya ada gambaran hitam. Cuma kita tidak belum bisa menentukan erosinya karena memang arusnya sangat deras. Mmm. Namun radius yang kita tarik dengan kecepatan antara 2 sampai 6 knot di arusnya itu yang berubah, kadang ada pusaran temuan arus gitu. Di bagiannya memang spesifik arusnya deras. Mmm. Sehingga kita akan membuat yang pertama dari ke selatan, kita buat 5
5 mil ke selatan, 5 mil ke utara. Itu Hmm, juga yang secara menyisir di pantai itu seperti masing-masing KRI itu, baik. seperti dan terkait. Radiusnya 5 mil untuk proses pencarian penumpang dan juga badan kapal KMP Yunis. Nah, kami dapat informasi bahwa banyak penumpang yang tidak tercatat dalam manifest kapal. Apakah ini juga menjadi kendala bagi proses pencarian dilakukan, Pak Eros? Kalau kami berdasarkan data yang ada, sesuai koordinasi dengan KSOP, kita laksanakan sesuai dengan data yang ada. Targetnya misalkan 11 orang yang terdaftar. Barangkali lebih, ya kami belum tahu. Tapi yang pasti, yang minus 11 itu aja juga jadi satu alat kita untuk mencari. Kalau misalkan lebih, ya nanti dikonfirmasi lagi kepada dari SOP. Yang penting kami melaksanakan tugas apapun yang ada di laut yang ditemukan akan kita tolong cepatnya. Mhm. Tapi tadi malam jam pukul 1 atau jam 2 dini hari, juga KRI Rigel menemukan, kami menggunakan psikologi menemukan life raft yang ukuran 4 meter itu kosong, satu benang air. Itu sekarang diangkut di KRI Rigel. Mhm. Dan juga KRI menyiapkan obat-obatan apabila diperlukan khusus untuk korban terluka sebelum penanganan secara langsung baik ke RS di Belambangan, RSUD Belambangan atau di Gilimanuk. Mhm, atau di Gilimanuk. Jadi sampai saat ini proses pencariannya, perkembangan terkini seperti apa, Pak Eros? Apakah sudah ditemukan, bertambah lagi korban yang ditemukan atau ada informasi terkait dengan badan bangkai kapal KMP Yunis ini? Masih dilihat pada spot gambarnya yang bisa kita lampirkan gambarnya, itu masih ada di situ. Dan Oke. untuk korbannya belum belum ada penambahan. Belum Belum ada ada penambahan. penambahan yang ditemukan. Oke. Untuk Proses evakuasi seperti apa nanti, Pak Eros? evakuasinya kalau misalkan disiapkan untuk setelah diperlukan penyelaman, ya, sesuai dengan nanti Mhm. kemampuan para penyelam TNI Angkatan Laut. Jadi apakah itu diperlukan nanti dari komando atas. Nah kami tetap menyiapkan evakuasi yang ada di permukaan. Apabila Mmm. ada, ditolong dengan segera. Mhm. Koordinasi dengan apakah melibatkan juga dengan, nelayan di sekitar atau tim SAR atau tim-tim lainnya bagaimana Pak Eros? Ya, kita juga berkoordinasi dengan semua tim, baik Mhm. dari Basarnas, dari Polairo, dengan semua instansi yang terlibat. SDP yang standby yang untuk semuanya, kita juga dari Pemda juga bersinergi. Begitu juga dengan nelayan. Nelayan juga diberikan dari potensi maritim Mhm. dan apabila nelayan itu memberikan info langsung segera kan banyak juga nelayan di situ yang menggunakan perahu-perahu kecil. Dan Mhm. penerbangan juga apa ulangi untuk pelayaran tetap berlangsung. Melihat cuaca sudah membaik, ya tetap penerbangan tidak dihentikan dilanjutkan. Dan Mhm. apabila nanti dari kewenangan KSOP apabila Mhm. cuaca tidak baik bisa dihentikan untuk Oke, penyeberangan nanti untuk keselamatan. baik. Baik, saat ini masih terus dilakukan. Terima kasih, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Letkol Laut Eros Wasis telah bergabung bersama kami dan berbagi informasi di Kompas Petang.